Jadi kalau kita itu bersama dengan orang, jagongan, bahkan telepon termasuk diantaranya telepon. Terus orang itu ngejak ngomong welek, omongnya orang lain. Wah, situ begini. Maka kita diwajibkan untuk menutupinya. Kita tahu sebenarnya kejelekan yang dibicarakan itu kita tahu, maka kita wajib untuk apa? Menutupinya. Tidak boleh kemudian kita langsung justru ngompor-ngompori, justru bumbon-bumboni. Lah ini. Jadi coro jelek itu kita yang memberi jalan kejelekan malah dodol oleh ngomong-ngomongin nanti. Kita wajib nutupi. Ya. Allah berjanji, barang siapa mampu menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekan orang itu. Nah ini. Man sataro uyuba ghairi satarallahu uyuba nafsih. Barang siapa menutupi kejelekan orang lain, maka dia akan ditutupi kejelekannya. Maka dia akan ditutupi apa? Kejelekannya oleh Allah. Salah satu contoh begini ya. Kenapa orang itu menghormati kita? Kenapa orang itu percaya kepada kita? Kenapa orang itu baik pada kita? Kenapa orang-orang itu salut pada kita? Karena Allah menutupi kejelekan kita di hadapan mereka. Coba kalau mereka itu tahu kejelekan kita. Coba kalau Allah itu mengerti. Allah itu memberi pengertian kepada mereka tentang kejahatan kita, kejelekan kita, masa lalu kita. Mereka tidak akan menghormati kita, mereka tidak akan salut kepada kita, mereka tidak akan gelem kepada kita. Jelas tak gelem. Jadi diri kita ini digelemi orang lain karena orang lain itu tidak tahu kejelekan kita. Allah yang nutupi. Allah yang nutupi. Kenapa ada orang itu gelem sama kita? Orang itu mau sama kita. Baik laki, perempuan, orang lain, pokoknya orang lain itu menerima diri kita. Karena kita ini ditutupi kejelekannya oleh Allah. Coba mereka tahu. Masa lalunya diomong nih begini, wah saya itu begini, saya itu bianis tukang ngapusi, sampai saiki barang tetap orang itu penjahat, orang itu seperti itu. Seandainya orang lain tahu tentang aslinya diri kita, wah kita ini tidak ada harganya di hadapan orang lain. Karena Allah yang nutupi, Allah yang menutupi kejelekan kita. Sehingga orang itu tidak tahu dan Allah memang tidak membuka. Begitulah diri kita. Seandainya kita mendengarkan kejelekan orang lain, jangan diumbar, jangan disebar. Tutupi kejelekan orang lain. Sama halnya dengan diri kita. Coba kalau diri kita, kejelekan kita diumbar oleh orang lain. Yang jelas kita marah, sakit hati lah, dendam lah, ingin balas lah. Demikian dengan orang lain pun, ketika kita mendengarkan, walaupun kita tidak kenal, walaupun kita mungkin tidak akrab, kalau ada orang lain mengomongkan kejelekan orang lain satunya, kita wajib menutupi kejelekan orang lain satunya itu. Ya. Janji Allah seperti itu. Fa'in fadohtahu, nah ini, seandainya kamu itu mengompor-ngompori, fadohtahu itu menjadi provokasi,
sallallahu alaika alsinatan hidadan yumazzikuna irdak fid dunya. Maka Allah akan mengutus lesan-lesan yang tajam untuk menghancurkan nama baikmu. Yumazzikuna irdak, untuk nyuwek-nyuwek kewiranganmu, itu menghancurkan reputasi, menghancurkan nama baik di dunia, di dunia. Tsumma yafdahukallahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah, dan kemudian Allah akan merendahkan kalian di hadapan makhluk nanti dari kiamat. Allah yang akan mengatur. Kalau kita itu menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekan kita. Wa in tahu, dan jika kita ngumbar menjelek-jelekan, bahkan kita menjadi provokasi, menjadi bumbu-bumbu dari omongan itu, sehingga jelekannya tambah digede-gede, no, Allah akan mengutus ini, sallatallahu alsinatan khidadan yumazziquna irdak. Allah akan mengutus lesan-lesan orang lain itu untuk mencaci maki kamu, untuk menjelek-jelekan kamu, untuk merendahkan kewibawaanmu. Nah, Allah yang akan mengutus sing bales. Jadi kalau kita itu dihina orang, pasti kita itu pernah menghina orang. Allah yang akan mengutus lesan-lesan itu. Kalau kita pernah dicaci maki orang, pasti kita tak tahu dulu-dulu pernah mencaci maki orang. Kenapa kita itu tidak bisa punya nama besar? Kenapa saya itu tidak punya reputasi? Ya, karena kita sering menjelekkan orang lain. Allah akan membalas itu. Cek kata dadi wong tenar ngene wis dijelekno. Kata dadi wong masyhur, kata dadi wong viral wis dikat, dimusuhi banyak orang. Ya karena kita sering musuhi orang. Jadi itu timbal baliknya. Kalau sudah Allah yang ngatur, tidak ada sesuatu yang sulit. Sallatallahu alaika alsinatan khidadan. Allah yang akan mengirim ke dunia ini. Allah yang akan mendekatkan lesan-lesan yang tajam untuk menyobek-nyobek nama baikmu. Di dunia. Di akhirat pun juga akan kita direndahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini biasanya terorganisir, biasanya itu terplanning. Ada nyerang, ayo diserang kuwi. Wong kuwi ben gak dadi wong hebat, dadi wong kondang. Itu ada timnya. Ya, ada semacam komplotan, atau sekarang kalau dunia medsos itu ada hokernya, dibayar itu. Jatuhkan dia, hujat ngene-ngene, padahal dia gak kenal, tapi itu bayar. Seperti itu ya. Makanya kita ini, yang penting kita itu berbuat baik. Berbuat baik wis. Jangan berbuat jahat. Ketika kita berbuat jelek, berbuat jahat, berbuat yang tidak menyenangkan, itu akan kembali kepada diri kita. Hakikatnya kelakuan kita itu adalah sebagai tanaman yang akan tumbuh dan akan panen diri kita sendiri. Kelakuan kita itu adalah tanaman. Maka sebelum tumbuh, ayo kita tobat. Sebelum tanaman kita itu tumbuh, ayo kita tobat. Tobat, kapok. Tidak balani lagi, nangis ke Allah, sujud ke Allah. Sehingga tanaman kita jelek-jelek itu dipateni karo Allah, gak tumbuh jelek, gak tumbuh jahat, tumbuhlah setelah kita tobat dengan kebaikan. Tobat itu sama dengan apa? Membunuh tanaman kita yang jahat-jahat, yang jelek-jelek dulu gitu loh.